Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita buka bersama kuliah subuh pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita senantiasa memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini suasana yang segar, suasana udara yang cerah, kita masih bisa menikmatinya dengan baik setelah sejak kemarin pagi, siang, sore hujan sepanjang hari sampai Pak Taufik saya lupa memasukkan mobil, nunggu terang itu ternyata tidak sampai tidur. Masih keadaan beriman, masih dalam keadaan menikmati beribadah, sehingga mudah-mudahan suasana, situasi, kondisi lingkungan yang kita nikmati pada hari ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya. Apalagi pada bulan Ramadan, di mana semua kebaikan-kebaikan diberi pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pula keselamatan dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semuanya, Allahumma amin. Keberkahan itu berarti kebaikan yang bertambah-tambah lagi, kebaikan yang semakin berlipat-lipat. Kemarin sudah baik, sekarang lebih baik lagi, sekarang lebih baik, besok lebih baik lagi. Jemaah rahimakumullah, pagi hari ini saya menyampaikan materi, judulnya adalah dakwah dan organisasi. Apa itu? Dakwah dan organisasi. Dua hal ini sangat penting, sebab dakwah tidak akan mencapai hasil maksimal apabila tidak melalui organisasi. Dakwah dilakukan sendirian saja, ilmunya tinggi, ilmunya kuat, tapi dia sendirian, itu tidak akan seefektif jika yang bersangkutan itu ada berafiliasi atau bahkan membangun sendiri organisasi. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam Islam pun juga mengajarkan selain kita itu wajib berdakwah, juga banyak anjuran-anjuran, bahkan ada yang mengatakan juga wajib berorganisasi. Nanti kita akan sampai kepada berbagai macam organisasi massa, ormas keagamaan yang ada di Indonesia ini. Saya nanti akan cerita ke sana. Saudara-saudara rahimakumullah, kewajiban dakwah itu banyak sekali disampaikan di dalam Al-Quran maupun hadis, di dalam ayat-ayat Allah dalam Al-Quran maupun hadis. Di antaranya ada di surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
ini kita semua sudah mendengar sering ya, sehingga kita paham kamu sekalian adalah dalam kurung umat Islam, adalah sebaik-baik umat di antara yang diciptakan manusia, karena kalian melakukan amar ma'ruf satu, nahi mungkar yang kedua, wa tu'minuna billah, dan beriman pada Allah tiga. Jadi karena tiga kegiatan inilah maka umat Islam menjadi umat yang terbaik. Bayangkan umat Islam itu tidak melakukan amar ma'ruf, tidak melakukan nahi mungkar, hanya beriman saja, maka lama-kelamaan umat Islam akan menjadi umat yang lemah dan sangat lemah. Saya mendengar cerita dari dulu tinggal di sini, Pak Heru. Pak Heru itu putranya yang paling kecil, putri itu kuliahan, sudah kuliah Pak. Itu kesempatan kemarin itu ke daerah-daerah Uzbekistan. Ternyata di sana itu umat Islam dominan, tetapi amalan-amalan Islam itu sangat sederhana. Artinya tidak banyak yang melaksanakan ajaran Islam dengan baik dan benar. Tidak banyak yang berkerudung, tidak banyak yang berjuang, sehingga ketika ada orang atau pemuda atau ini yang ilmu agamanya bagus, itu sangat dihormati di sana. Akibatnya, saudara-saudara, Islam sekedar menjadi agama normatif, agama formalitas, sebagaimana Kristen di Eropa juga menjadi agama formalitas. Data menunjukkan Kristen itu di banyak negara Eropa itu ya dominan, dianut oleh banyak orang, di KTP-nya Kristen, tetapi yang pergi ke gereja tidak lebih dari 5% dari penduduk yang Kristen itu. Jadi normatif saja. Nah, dalam Islam maka tidak cukup dengan beriman saja. Dia punya kewajiban untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf itu semua aktivitas yang saya baca ya, semua kegiatan yang menyebabkan kedekatan, menyebabkan dekatnya kepada Allah. Sedangkan mungkar itu semua perbuatan yang semakin jauh dari Allah. Maka tiga ini, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman, itu menjadi salah satu ciri umat Islam agar menjadi umat yang terbaik. Ada juga ayat yang lain di dalam yang kita juga sudah hafal, yaitu surat Al-Asr, bahwa semua manusia itu rugi kecuali yang illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka saudara-saudara, ini mengantar kepada kewajiban dakwah. Nah, apakah dakwah itu kemudian menjadi kewajiban individu atau menjadi wajib kifayah? Nah, ini nanti menjadi diskusi. Yang secara umum tadi ayat surat Ali Imran ayat 110 nampaknya mengindikasikan kewajiban individu, bahwa dakwah itu kita wajib melakukannya. Perjuangan dan usaha terus keras untuk menyampaikan kebenaran di dalam masyarakat kita, saudara-saudara. Orang yang berjuang menyampaikan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, itu dipandang mulia oleh masyarakat sejak zaman dulu. Bahkan bukan hanya bidang agama, tapi kebenaran dalam bidang yang lain, dalam masyarakat pun sama.
Maka ada, ini saya baru kemarin baca, ada namanya Taman Makam Pahlawan, yaitu orang-orang yang sudah meninggal dunia dan ketika mereka hidup itu mereka berjuang menyampaikan kebenaran, mewujudkan cita-cita mulia dari suatu bangsa. Taman Makam Pahlawan itu ada di semua negara. Kalau negaranya bangsanya dominan Muslim, pahlawannya itu adalah orang-orang Muslim. Tapi di Eropa, Amerika ada juga makam pahlawan. Isinya ya pejuang-pejuang yang mereka definisikan membela bangsa dan negaranya. Nah, kalau di Indonesia tidak hanya ada taman makam pahlawan saja, tapi juga makam para ulama zaman dulu. Dan kita menghormati, walaupun itu adalah makam, paling tidak taman makam pahlawan itu yang ada di jalan apa Pak Taufik itu? Ya jelas Jalan Pahlawan. Itu paling tidak kalau tanggal 17 Agustus itu ramai orang ke sana. Warga kota itu banyak berkunjung sana. Tapi makam para ulama itu ya, terutama yang berjasa mengantarkan ajaran Islam berkembang di Nusantara ini pun dihormati orang. Bahkan menjadi pendekatan baru atau budaya baru sebagai bentuk wisata. Ada namanya wisata religi. Kalau 9 wali tarifnya sekian. Kalau 4 wali itu saya tidak mengatakan itu jelek, itu tidak loh ya. Saya justru mengatakan fenomena bahwa seperti itu ada di masyarakat kita, yaitu menghormati orang-orang yang berjuang. Nah, ini tentang kewajiban dakwah. Kewajiban dakwah, saudara-saudara, kalau dirunut ke belakang, maka kemudian orang berpendapat bahwa yang namanya orang mau dakwah itu harus punya modal. Tidak bisa kalau tidak punya modal yang cukup mau dakwah, nanti jangan-jangan malah bisa menyesatkan. Maka modal itu paling tidak bentuknya itu dua, paling tidak ya, ilmu yang memadai dan ilmu yang memadai. Yang pertama, ilmu yang memadai itulah ilmu substansi yang mau disampaikan. Ilmu substansi yang mau disampaikan. Ini nanti substansi menarik karena ada ilmu agama dan ilmu non agama. Substansi itu ilmu agama, di antaranya ya bagaimana caranya beribadah yang benar, ada ilmunya kan. Lalu bagaimana caranya bermuamalah yang benar, bagaimana caranya bertuhan yang benar. Jadi akidah, syariah, akhlak, muamalah itu menjadi penting. Bagaimana berakhlak yang benar, itu modal yang pertama. Modal yang kedua, ilmu yang benar apa kira-kira ini? Betul, cara menyampaikan Pak, yaitu ilmu dakwah. Mungkin ada nama ilmu komunikasi. Kalau ini tidak ada, nanti tidak ada ustadz populer, semua monoton ada penyampaiannya. Maka orang itu cenderung langsung dikabulkan doanya, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kalau mengikuti orang-orang yang berdakwah dan dia itu menguasai ilmu, substansinya bagus, tapi metode dakwahnya kurang bagus. Langsung mari kita buka dengan bacaan Bismika Allahumma ahya wa amut. Terkabul saudara-saudara. Jadi mencari tempat biasanya langsung yang strategis. Ada lende-lende dan tidak terlalu kelihatan dari depan. Saya sering begitu Pak. Ini ngomongin saya. Mengantar kepada perlunya menguasai modal. Modalnya adalah ilmu substansi dan ilmu dakwah. Nah ini dimundurkan lagi berarti perlunya kewajiban untuk menuntut ilmu, kan gitu ya. Maka akhirnya karena dakwah wajib, dakwah perlu modal, modal perlu menuntut ilmu, maka menuntut ilmu menjadi wajib. Di dalam Islam pun sangat
sangat diajarkan begitu kuat mengenai kewajiban menuntut ilmu dan kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu, termasuk kemuliaan orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Nah, tadi modal yang pertama, substansi ilmu pengetahuan itu, kita juga paham, kita suka terjebak menganggap bahwa ilmu agama itu hanya sebagian dari ilmu yang dipelajari masyarakat, yaitu dia dikategorikan ilmu apa, saudara-saudara, sosial humaniora. SAG itu ilmu sosial humaniora, bukan ilmu eksak. Dalam kategori ilmu sekarang ini, seolah-olah ilmu agama Islam itu tidak ada ilmu eksak, tidak ada ilmu ekonomi, tidak ada ilmu teknik, tidak ada. Kalau ekonomi sudah ada, ya ekonomi syariah misalnya ya. Tapi ilmu teknik, ilmu pertanian hampir tidak. Ya sebetulnya ada, prinsip-prinsipnya ada, tapi faktanya dalam kategori bidang ilmu prodi SAG memang tidak belajar teknik. Nah, itu yang menyebabkan kenapa ilmu agama masuk ilmu sosial humaniora. Tidak ada pelajaran kalkulus di dalam SAG sampai lulus, sampai doktor. Maka dia bukan ilmu eksak. Ini muncul belakangan ketika kemudian ilmu itu dibagi dua, ilmu yang wajib dan ilmu yang fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar mengenai statistik, kalkulus, matematik, sudah cukup, tidak usah semua belajar di sana. Tapi kalau ilmu agama ini ya semua wajib belajar. Kalau sudah belajar, ada yang belajar pertanian, ya sudah cukup, tidak harus semua orang belajar pertanian. Padahal, saudara-saudara rahimakumullah, padahal isu utama manusia hidup itu sejak zaman dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang itu ya, isu utama yang disepakati ya, ini secara objektif masyarakat dunia itu cuma dua itu, pangan dan energi. Maka dua isu ini, pangan dan energi, kalau mau ditambah ya air, Pak. Tapi dalam undang-undang pangan itu air itu termasuk makanan. Air termasuk makanan dalam undang-undang pangan, energi, dua. Nah, di dalam dua ini tidak ada mazhab, semuanya setuju dengan ilmu yang dikembangkan. Kalau ilmu agama ada mazhab banyak. Nanti kita bahas selanjutnya. Jadi isu agama di kehidupan dunia ini tidak lebih penting daripada ilmu pangan, energi, air, dan lingkungan kalau diperlukan. Sekarang kan lingkungan sangat urgent, global climate change itu mempengaruhi apa saja. Itu saudara-saudara rahimakumullah. Nah, kewajiban dakwah itu, tapi ada yang mengatakan kenapa kita harus menunggu punya ilmu yang memadai dan kita harus menguasai metode dakwah. Kita semua individu itu wajib, sekalipun hanya bisa bismillah saja. Karena Nabi Muhammad SAW juga mengatakan balighu ani walau ayat, sampaikan sekalipun yang satu. Nah, jadi disinilah kemudian berdiskusi. Kita orang-orang awam seperti saya ini, walaupun hanya punya satu ayat saja, tetap wajib berdakwah. Seorang ibu mengajari anaknya Al-Fatihah sampai bisa itu sudah jasa yang luar biasa. Dari anak itu masih bayi, belum bisa ngomong sampai bisa Al-Fatihah. Itu kan jasa luar biasa. Mungkin bisa lebih tinggi dari dunia seisinya, karena itu syarat sahnya sholat yang dilakukan. Kok diajari oleh ibunya? Kan itu prestasi dakwah yang luar biasa. Nah, sekarang udah nggak ada, anak-anak kita sudah gede, ya cucu-cucu kita itu yang wajib kita ajari. Bayangkan kemudian kita bisa mengajari anak kita Al-Fatihah saja, tidak hanya menyanyi naik kereta api tutut saja. Memang itu lebih cepat dihafal anak-anak daripada Al-Fatihah. Karena anak kalau sudah Al-Fatihah sudah satu kali udah belok nyari yang lain mainan. Tapi kalau nyanyi-nyanyi yang itu, apalagi
teletabis, wah sudah tidak bisa nengok-nengok lagi. Nah gitu, saudara rahimakumullah. Itu mengenai kewajiban berdakwah. Nah, saudara-saudara, disebabkan karena bahwa masyarakat semakin banyak dan kemudian dakwah juga semakin luas, maka perlu organisasi. Nah, kalau organisasi ini, pentingnya organisasi ini, saudara-saudara, Islam juga mengajarkan itu. Misalnya yang paling banyak Bapak Ibu hafal itu juga ada beberapa ayat nih yang berhubungan dengan organisasi. Di antaranya yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Itu dasar pertama berorganisasi, yaitu agar kita itu berpegang teguh bersama-sama, saling menguatkan, saling memotivasi, saling menasihati, saling memfasilitasi, saling memberi akses kepada sumber daya yang kita miliki dan lain sebagainya. Kemudian di ayat yang lain di dalam surat Ali Imran 104, di mana ada yang hafal? Semuanya hafal? Ustaz Adam. Ustaz Adam. Pak Seno aja deh. Di laptop juga ada. Tapi ingin bapak-bapak yang baca. Pak Taufik? Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini konon katanya yang menjadi dasar bagi organisasi Muhammadiyah, sehingga banyak menyebut ini ayatnya Muhammadiyah. Padahal semua ayat ya sama saja, semua adalah seruan takwa, seruan dakwah. Ini dalam tafsir dikatakan salah satu jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan Al-Quran dan Rasulnya adalah dengan menjadi umat yang menyerukan segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat. Menjadi umat yang menyerukan segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat, menyerukan kewajiban mendorong manusia kepada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan, amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka yang melakukan prinsip ini adalah orang-orang yang memperoleh keberuntungan yang sempurna. Jadi ini menunjukkan mesti ada segolongan daripada umat itu yang khusus mempersiapkan diri untuk bisa melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Mesti ada segolongan umat, tapi tidak harus semua kalau dalam ayat ini. Dengan ada sebagian lain yang lagi berdagang, sebagian yang lain belajar teknik, sebagian lain lagi mempersiapkan strategi perang dan lain sebagainya, maka ini mengantar perlunya ada organisasi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya orang yang berjamaah, ya saudara, orang yang berjamaah lebih dinilai Allah daripada orang yang sendirian. Jadi hati-hati yang suka sendirian. Pak Edi itu suka sendirian. Lebih baik kita berjamaah. Maka jalan pagi juga sebaiknya berjamaah, kan? Ibu-ibu yang mau senam, yang mau renang sebaiknya berjamaah. Dan yang namanya berjamaah harus ada imamnya. Orang yang berjalan 2 orang harus ditunjuk 1 menjadi imam. Kalau tidak ada imam, masing-masing menjadi
Imam bisa nanti dengan jalan saya ke sini, ya nggak jadi berjamaahnya. Orang yang berjamaah lebih dicintai daripada yang sendirian, yang menunjukkan betapa pentingnya bekerjasama dan berorganisasi dalam menjalankan kegiatan yang bermanfaat bagi umat manusia. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan begini, ini yang banyak terjadi saat ini, saudara-saudara. Al-haqqu bila nidom qad yaklihu al-batilu bin nidom. Kebenaran yang tidak terorganisasi terkadang bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Kebenaran yang tidak terorganisasi seringkali dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Jika kebenaran tidak diorganisir dengan baik, tidak memiliki dukungan yang kuat dan dari komunitas atau organisasi yang solid, maka kebenaran tersebut bisa kehilangan pengaruhnya dan mudah tergeser oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Ya, kita kebenaran, tapi kita tidak punya dukungan kuat dari media sosial, dukungan kuat dari penguasa berita di Indonesia, dukungan kuat dari anggota, jumlah jamaah yang banyak, akhirnya bisa dikalahkan oleh kebatilan yang menguasai media massa, kebatilan yang menguasai sumber daya ekonomi, dan kebatilan yang memiliki banyak anggota. Nah, kira-kira begitu. Ini juga mengantar kepada perlunya berorganisasi. Di sisi lain, kebatilan yang terorganisasi dengan baik memiliki kekuatan dan pengaruh yang kuat karena memiliki dukungan dari komunitas atau organisasinya solid. Kebatilan yang terorganisir dengan baik juga dapat menyebabkan menyebarkan propaganda atau informasi yang tidak benar secara efektif, sebar kemana-mana karena menguasai semua pemberitaan, mampu membayar user dan lain sebagainya, sehingga dapat mempengaruhi opini publik dan memperoleh dukungan yang lebih luas lagi. Maka organisasi yang solid itu menjadi penting bagi kebenaran untuk diorganisasi dengan baik dan memiliki dukungan dari komunitas. Maka ini kemudian melahirkan ormas-ormas keagamaan. Dalam satu sudah langsung organisasi. Dalam salah satu hadis lagi, Rasulullah bersabda begini, ibu-ibu, tangan yang satu tidak akan dapat memecah bebatuan, tapi bila bergabung dengan tangan yang lain, bebatuan itu akan pecah dengan mudah. Ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama dan berorganisasi. Nah, saudara-saudara, organisasi kemasyarakatan misalnya ya, organisasi kemasyarakatan keagamaan di Indonesia itu banyak. Kalau di dunia mungkin ada 1000 ya, Mas Adam ya, organisasi keagamaan di dunia ini. Di Indonesia lebih mungkin ya, misalnya yang besar-besar itu ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, Al-Irsyad, Al-Wasilah, Hidayatullah, Dewan Dakwah, Salafi, dan lain sebagainya. Di masjid ini juga ada, saudara-saudara, ada nggak jamaah yang berafiliasi kepada Muhammadiyah? Ada. Ke NU? Ada. Ke Al-Irsyad? Ada. Apa yang ke Al-Irsyad? Mas Adam. Ya. Ke Salafi juga ada. Salafi. Nanti kalau ditelusur, ya. Nah, makanya saudara-saudara, sebelum ke makanya ini dulu, Muhammadiyah dulu ya, kita kenalan dulu sedikit ya, mengingat lagi. Kenapa saya nyebut Muhammadiyah dulu? Karena ini organisasi keagamaan yang lahir secara formal paling tua. Gerakan Islam yang lahir di mana coba? Di
Jogja, tepatnya di mana? Nah, ini ada pengurus Asia, di Kauman Ibu. Tanggal berapa? 18 November 1912. Umur berapa kira-kira waktu itu, Pak? Oh, belum lahir, tidak tahu lagi di mana. Pendirinya siapa? Ya, paling utama Mas, tapi beliau juga punya tim ya, punya tim pendukung pasukan. Ini paling mudah lihat filmnya, judulnya apa? Sang Pencerah. Nah, gitu ya. Yang belum nonton, awas kalau belum nonton. Nontonnya sinetron, nontonnya yang Korea, tapi Sang Pencerah belum nonton. Itu tidak adil namanya. Ya? Kirim video. Nonton besar. Oh, nonton besar Sang Pencerah nih. Nanti dikoordinir. Nah, yang kedua, secara umur, itu Al-Irsyad Mas Adam. Yang kedua ternyata Al-Irsyad. Didirikan oleh siapa? Ya, ini Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori dan tim. Syekh Ahmad Surkati ini cendekiawan Muslim dari Sudan. Makanya ini Mas Diki pasti kenal ini, kenal nama ini. Yang tinggal di Mekah lalu datang ke Indonesia atas permintaan organisasi Jamiat Khair untuk menjadi guru. Al-Irsyad Al-Islamiyah didirikan 6 September 1914. Jadi 2 tahun lebih muda dari Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah 18 November 12, kalau Al-Irsyad 6 September 1914. Yang berikutnya nomor 3 umurnya ya. Persis ternyata nomor 3 saya. Ini 12 September 1923. Persis Persatuan Islam. Ini di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan, dipimpin pendirinya Muhammad Zamzam dan Muhammad Yunus. Nah, dua ini tokoh pendiri Persis. Di Purwokerto tidak ada Persis. Dulu ada satu sangat kuat, Ustadz Jailani, tapi dinasihati oleh ulama Purwokerto yang lain. Ustadz Jailani tidak usah mendirikan Persis di Purwokerto, sudah banyak dan sudah banyak itu sudah panas diskusinya. Ya sudah nggak ikut. Akhirnya Ustadz Jailani tidak mendirikan Persis, padahal beliau itu orang Persis. Siapa Ustadz Jailani? Mbahnya Ustadz Mintaraga. Nah, itu betul-betul dapat sendirian, kemana-mana naik sepeda. Saking kegiatannya dakwah sampai dia sering pernah yang cerita Pas Iqbal di sini pulang dari pengajian di mana kaget dia anak kecil ini siapa, padahal itu putranya. Tiba-tiba sudah bisa jalan dan tidak ingat kalau itu putranya. Nah, Persis Persatuan Islam. Lalu ada lagi Nahdlatul Ulama, itu pendirinya siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini juga tim ya, anggotanya ada 9 tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah kakek dari Gus Dur, ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, berdiri 31 Januari 1926 di Surabaya, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi pendiri sekaligus pimpinan tertinggi pertama NU. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari ini. Tapi saya baca ini ada yang berpendapat ini sebetulnya juga ada kepentingan politik, yaitu ketika
Raja Arab Saudi waktu itu kemudian memberlakukan Wahabi sebagai paham satu-satunya di Arab Saudi. Politiknya seperti itu. Ini dikaji menarik, tapi saya tidak cukup di ilmunya. Wahabi muncul, maka kemudian di Indonesia berdiri NU. Ya, kemudian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia berdiri tahun 67 oleh Muhammad Natsir, tokoh penggerak kemerdekaan Indonesia, mantan Perdana Menteri pertama dan pejabat di beberapa kabinet, dan juga pemimpin Partai Masyumi. Paling banyak, paling bagus komunikasi interaksi dengan Timur Tengah, sehingga pemerintahan waktu itu mendapat banyak dukungan, terutama ekonomi dari Timur Tengah, dari lobi Pak Dewan Dakwah ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi itu beberapa syarat nasional, tapi sebetulnya banyak sekali organisasi-organisasi yang lain, paham-paham yang lain yang ada berkembang di Indonesia. Maka terkait dengan kondisi terkini, ya saya selesaikan sudah 543. Sedikit lagi adalah masjid kita ini, saudara-saudara, dengan jumlah anggota yang ada masuk ke afiliasi masing-masing organisasi keagamaan, hendaknya tidak jadi hambatan bagaimana tidak menjadi hambatan untuk mencapai cita-cita Jamaah Masjid Al-Muhajirin. Apa cita-cita Jamaah Masjid Al-Muhajirin? Katanya organisasi itu harus punya cita-cita, harus punya arah, harus punya anggota, harus punya organisasi yang rapi, harus punya permodalan, harus punya fasilitas dan sebagainya. Masjid Al-Muhajirin ini organisasi. Cita-citanya apa? Nah, masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah saja ya. Jamaah Al-Muhajirin mewujudkan Jamaah Al-Muhajirin yang adil makmur dan diridhoi Allah. Mewujudkan Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang adil makmur dan diridhoi oleh Allah. Nah, oleh karena itu masjid ini kita deklarasikan sejak awal berdiri adalah Masjid Pelangi. Di dalamnya ada unsur-unsur afiliasi organisasi, tidak menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan masjid, kegiatan ibadah, kegiatan tarbiyah, kegiatan dakwah, kegiatan sosial, keagamaan sosial, kegiatan ekonomi dan lain sebagainya secara bersama-sama sebagai satu keluarga. Ini saya titipkan juga. Manakala ada satu kelompok keagamaan itu akan mendominasi Jamaah Masjid Al-Muhajirin, itu nanti akan menjadi titik awal terjadinya perpecahan. Jadi mari kita bersama-sama kita jaga agar Masjid Al-Muhajirin ini tetap menjadi masjid yang mengayomi seluruh jamaah yang berafiliasi pada organisasi apapun, dan kemudian saling mendukung, saling mencintai, saling memotivasi, saling menghormati, dan namanya organisasi selain punya cita-cita harus punya arah. Semua anggota Jamaah Al-Muhajirin itu memiliki arah yang sama, dan yang bertanggung jawab itu nanti adalah ketua. Tidak ada organisasi kalau tidak ada ketua, tidak ada ketua kalau tidak ada ketaatan. Jadi kalau ketua sudah membuat kalimat kebijakan, ya kita organisasi jamaahnya harus nurut. Jangan saya nggak mau ikut, saya mau sendiri saja. Di sini sudah kebijakannya tarawih 11 kali, 8 plus 3, saya maunya 23, terus bikin sendiri di luar. Nah itu sudah lepas dari ini, dan itu bisa terjadi di banyak masjid. Masjid sebelah kita dulu juga seperti itu, masjid di sana juga seperti itu. Maka inilah pemahaman mengenai organisasi menjadi penting bagi kita untuk menjaga bersama-sama ukhuwah Islamiyah, bahwa kita semuanya adalah saudara dengan apapun afiliasi organisasi yang kita ikuti. Mudah-mudahan saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Sebetulnya masih banyak mengenai peran utama ormas agama dan sebagainya, tapi saya cukup sampai sini saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.